Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa in istaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an udhilla wa udhalla wa azilla wa uzalla wa adlima wa udlama wa ajhala yujala 'alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal din fillah, saudaraku, bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Ad-Da'wah hafizahullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya mengalir dari hidup dari Allah Rabbul Alamin, tak pernah berhenti. Karena itu semestinya juga mengalir dari jiwa kita yang paling dalam, Bapak Ibu, rasa syukur kita kepada Allah. Minimal wujud syukur kita kepada Allah adalah di setiap helaan nafas tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal saleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hafizahullah, ada satu ayat pada pertemuan kali ini yang ingin saya angkat, saya kaji, yaitu surat Al-Hajj ayat 32. Surat Al-Hajj ayat 32, surat ke-22 ayat 32. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'addil sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang kurang lebih terjemahannya, zalika, yang demikian itu syariat, yang demikian itu perintah-perintah Allah harus dikerjakan. Wa man yu'addil sya'irallahi, dan barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka memuliakan, mengagungkan syiar agama Allah tersebut adalah muncul dari jiwa yang bertakwa. Itu kurang lebih terjemahannya seperti itu. Maka dari surat Al-Hajj ayat 32 ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bisa kita pahami, yang pertama adalah antara kebertakwaan dengan semangat memuliakan, mengagungkan syiar agama Allah itu bergaris lurus, Pak. Ini ya. Semakin tinggi takwa seseorang kepada Allah, semakin tinggi semangat untuk memuliakan dan mengagungkan syiar agama Allah. Semakin rendah nilai iman seseorang, sehingga rendah pula takwanya, susah Pak untuk mau memuliakan dan mensyiarkan agama Allah. Ini yang pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua dari surat Al-Hajj ayat 32 tersebut. Apa itu syiar? Apa itu syiar? Syiar dalam bahasa Al-Quran sama syiar dalam bahasa Indonesia beda, Pak. Kalau syiar dalam bahasa Indonesia mensyiarkan, apa itu? Menyebarkan. Ayo kita sebarkan pengajian ini, ayo kita siarkan, begitu biasanya. Beda, bukan itu. Syiar dalam bahasa Indonesia berbeda dengan syiar dalam bahasa Al-Quran.
Kalau syiar dalam bahasa Al-Quran itu dari kata syairah, jamaknya syair, yang artinya lambang tanda, simbol. Itu namanya syiar. Jadi kalau syiar agama Allah berarti artinya lambang tanda, simbol agama Allah. Kayak Indonesia, negara kita punya lambang kan? Lambang negara burung Garuda, lambang negara ada bendera. Itu dalam bahasa Arab namanya syiar, Pak. Itu lambang, simbol. Lambang negara Indonesia saja kita harus hormati, ya kan? Harus muliakan. Padahal itu buatan manusia, kan? Itu harus dihormati. Enggak boleh kan? Nginjak-nginjak negara, nginjak-nginjak bendera, kan? Melecehkan burung Garuda, kan? Ya nggak boleh karena hukum negara seperti itu kan. Itu sudah kesepakatan. Itu baru lambang negara, itu baru simbol negara. Apalagi lambang agama Allah, simbol agama Allah, nggak boleh dilecehkan, nggak boleh dihina. Sampai di surat Al-Hajj 32 tadi apa? Wa man yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya semangat rasa untuk memuliakan syiar agama Allah itu muncul dari jiwa yang bertakwa. Oke, itu secara bahasa syiar itu begitu, Pak, lambang, simbol atau tanda. Secara istilah, apa saja yang masuk kategori lambang-lambang agama Allah? Apa saja yang masuk kategori syiar agama Allah? Ada 4 kategori, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Syiar agama Allah itu ada 4 kategori. Pertama, kategori ibadah. Kategori apa? Ibadah. Contoh apa? Syiar agama Allah kategori ibadah. Salat. Salat itu syiar, lambang agama Allah yang harus kita muliakan. Salat dimulai dari apa? Takbiratul ihram. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan lambang-lambang, Pak. Dimulai takbiratul ihram sambil berdiri. Sehingga rukun salat itu berdiri. Makanya ada ulama menyatakan kalau di perjalanan, di kendaraan, sholat gak bisa berdiri, itu gak wajib sholat. Memang kalau mazhab Syafi'i ya tidak apa-apa sholat, tapi itu namanya sholat apa ya, lihurmatil waqti, hanya sekedar hormat ke waktu sholat saja. Nanti tetap diganti sholatnya. Jadi kalau mazhab Syafi'i, jadi misalnya di pesawat kan nggak bisa sholat, kecuali ada musola. Kalau ada musola kan bisa rukuk, bisa sujud, Pak. Kalau nggak ada musola di pesawat kan sholatnya duduk begini, Allah, itu nggak sah. Kalau mazhab Syafi'i ya, tetap sholat itu dilakukan untuk menghormati waktu. Nanti setelah itu harus i'adah, mengulang itu sholat. Jadi itu simbol yang harus kita hargai gitu. Sholat itu berdiri, rukuk, sujud. Ojo ngomong, wah bolak-balik jungkir balik saya tetap penghasilan sih seret misalnya. Nggak boleh ngomong itu. Itu penghinaan terhadap sholat. Dimengerti? Jadi syiar kategori pertama adalah ibadah. Contohnya apa? Sholat. Ketika Nabi Mi'raj itu Nabi melihat ada malaikat yang sholat itu berdiri, gak ruku-ruku. Ono sing ruku gak itidal. Ono sing sujud gak lungguh-lungguh. Itu sholatnya malaikat. Ditanya sama semua itu gimana? Itu sholatnya malaikat. Tapi sholat nanti adalah mengumpulkan semua gerakan malaikat. Berdiri, ruku, sujud. Jadi kita ini sempurna.
Karena itu simbol kayak begini ini nggak boleh dihina. Ini contoh kategori syiar, kategori ibadah yaitu sholat. Selain sholat, ada sholat tarawih, tarawih juga termasuk syiar. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, apa hukumnya bagi perempuan sholat sunnah? Afdol mana sholat sunnah di rumah atau di masjid? Saya jawab begini, ojo mana sholat sunnah bagi perempuan. Afdol di mana? Di rumah. Sholat wajib dulu. Afdol di rumah. Apa mana sunnah? Mari tak jawab ngomong ini. Oh, nek ngono Pak Ustaz, aku mulai tahun ini enggak usah ke masjid untuk sholat tarawih. Nah, kalau semua berpendapat seperti itu, Pak, sepi masjidnya kan begitu ya. Nah, disinilah ada nilai syiar. Tidak apa. Soalnya asal tidak ada fitnah, nggak tabarruj, mana dikonconi bojo, dan masalah. Apalagi kompleks ini. Loh nek kamu sing sholat ada itu kompleks mana? Ya Allah, bisa dihitung sing sholat, bisa dihitung lah. Saking apanya? Mungkin saking mangkel ya, atau saking lucunya gitu loh. Si imam itu, imam merantau muadzin sing iqamah yo sing imam wong situ. Itu semakmum satu orang. Nah ditakoki itu karena memang mayoritas itu non muslim. Lah masih mayoritas non muslim yang masuk makmum di situ. Ngono makmume bu, imamnya udah gaya ngono. Mungkin sebagai sakit itu sindiran. Ngono ketika imam noleh ngramburi nang makmum, sawu suku fakum. Sing jenenge makmume cuma dilurusin sama saya, apa cuma situ sawu suku fakum. Itu saudara Pak tadi. Jadi syiar itu penting gitu loh. Jadi kita memuliakan syiar, bilang itu perintah Allah surat Al-Hajj ayat berapa? 32. Ini yang pertama Bapak ya. Syiar kategori ibadah contohnya sholat. Ada lagi kategori ibadah contoh yang lain kan? Apa? Puasa. Puasa itu syiar, sebentar lagi kan? Ramadan. Oh, syiar. Syiar. Siapa yang enggak memuliakan Ramadan? Semua memuliakan Ramadan. Hatta malaikat memuliakan apa? Ramadan. Orang-orang Nasrani juga memuliakan apa? Ramadan. Semua memuliakan Ramadan. Syiar. Apalagi zakat, sedekah, itu syiar. Enggak boleh kita lecehkan. Apalagi haji. Mohon maaf ya. Kemarin itu ada ulama yang meninggal dunia. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Jujur Pak, saya nggak cocok sama ulama itu. Aku nang delok nang TikTok, nang YouTube, wah bener. Nggak usah disebut ya namanya. Nggak tahu ya sudah, kalau nggak tahu sudah biarin aja. Dipanggil Buya aja, meninggal dunia. Saya juga baru kaget juga di grup itu meninggal. Ya ada yang bersyukur ya macam-macam. Nah aku menang aja. Dulu itu berita malamnya meninggal. Pagi saya ada TikTok yang dia ceramah tentang haji. Dia bilang haji itu main-main gitu. Haji itu main-main. Haji itu main-main, cuma muterin apa dinding Ka'bah diputerin, terus nanti lempar-lemparan jumroh, sing dilempar setan, tapi sing nyatanya yang dilempar itu apa? Tubuh. Lari-lari bukit sofa, bukit marwah, itu kan napar tilas. Dia ngomongnya gitu, dengan ekspresi yang kayak satir dulu nyinyir. Tuh ya Allah. Apa nggak tahu ya? Ada ayat yang "Wa may yu'azzim sya'airallah
Barang siapa yang memuliakan syiar agama Allah. Nah, haji itu syiar. Jangan dianggap remeh. Muterin Ka'bah itu syiar, itu perintah Allah. Terus apa namanya? Sa'i baina Shafa wal Marwah ya. Inna Shafa wal Marwah min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Shafa, bukit Marwah syiar itu Allah sendiri ya. Ya harus kita muliakan, harus kita hormati. Apalagi di Ka'bah itu ada riwayat menyebutkan 120 rahmat. 60 rahmat bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi yang sholat, 20 rahmat bagi yang melihat Ka'bah. Jadi melihat Ka'bah saja itu loh Pak, itu dapat rahmat. Maka saya kalau ngisi manasik, saya sarankan ke jamaah saya, kalau dapat rezeki, karena sekarang ini agak susah masuk pelataran kan, masuk pelataran Ka'bah itu susah Pak, harus pakai kain ihram gitu kan. Kalau zaman sebelum pandemi itu kan bebas, pakai baju apa saja masuk pelataran Ka'bah itu bebas. Itu sekarang kan susah. Nanti kalau bisa dapat rezeki, bisa masuk pelataran Ka'bah sehingga sholat itu iso dalam Ka'bah. Kalau saya sarankan, sholat jangan melihat tempat sujud. Kalau sholat di pelataran Ka'bah jangan lihat tempat sujud Pak, tapi lihat Ka'bah. Dalilnya apa? Walli wajhaka satral masjidil haram. Al-Quran. Allahu Akbar. Ya tak benar. Itu nilainya nanti kalau double total 60 kan, setara dengan total. Jadi nggak main-main itu saudaraku ikhwatadina billah. Yang namanya prosesi ibadah itu ya simbol, tapi simbol itu syiar yang harus dimuliakan. Memang nampak kilasnya Hajar ya kan alaihissalam yang lari-lari dari bukit Shafa, Marwah, nampak ini simbol Pak, tanda. Tapi itu simbol itu dilegalkan sama Allah dan dijadikan syariat sehingga bisa menjadi sebuah ibadah. Dan ini yang harus kita muliakan, nggak boleh kita remehin. Tuh, ada juga termasuk ibadah itu cara berpakaian. Ya mohon maaf, kalau ada wanita pakai cadar, ojo dilok. Kan kadang-kadang dilok mau ninja atau kawan begitu. Itu menghina. Sekalipun misalnya saya pribadi tidak berpendapat wajah itu adalah aurat misalnya. Ya, tapi kan yang memakai itu menganggap wajah itu apa? Aurat. Dan itu ibadah. Syiar. Sirwalnya cingkrang misalnya itu kan, apa? Selamanya cingkrang ya. Loh, bagi yang berpendapat bahwa cingkrang itu wajib Pak. Berarti isbat haram kan? Imam Ahmad bin Hanbal. Itu berarti kan ibadah. Jadi enggak boleh dilecehkan, dielok-elok. Kebanjiran apa gimana sih? Itu namanya mengejek syariat. Enggak boleh. Ya kita harus hormati. Kita harus hormati. Itu termasuk jenggot. Itu syiar, ya tahu syiar. Ustaz kok nggak jenggot itu cuma nggak ketok sampai. Kan dalilnya itu peliharalah jenggot, bukan tumbuhkan jenggot. Nggak ada dalil tumbuhkan jenggot. Allah. Artinya ojo dipotong kecuali untuk sekedar merapikan. Lo itu syiar, ojo dilok. Ya, ojo diolok. Ngerti Pak ya, syiar itu kayak begitu itu Bapak. Waman yu'adzim sya'air. Itu kategori apa tadi? Ibadah. Yang kedua apa? Tadi kan ada 4 kategori syiar. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Ibadah, contohnya sholat, zakat, haji, apa tadi? Cara berpakaian, penampilan, itu bagian dari ibadah gitu ya. Yang kedua, saudara berfatihah billah, berkaitan dengan tempat. Seperti apa? Masjidil Haram. Seperti apa? Masjidil Aqsa. Seperti apa? Masjid Nabawi dan masjid-masjid seluruh dunia, Pak. Itu tempat yang jadi syiar. Enggak boleh ngelecehin masjid, saudara. Enggak boleh, apalagi Masjidil Haram, apalagi Masjid Nabawi. Kemarin viral Pak ya. Viral
ada video di share-share itu, ada orang non muslim masuk apa? Madinah. Orang non muslim masuk apa? Madinah. Ada cewek-cewek itu nggak pakai jilbab itu masuk Madinah. Terus ada captionnya, akhir zaman, kiamat mendekat, Madinah sudah kemasukan orang kafir. Maaf Pak ya, maaf ya. Kalau kita ngerti ilmunya, gak usah kaget Pak, gak usah bingung. Khusus untuk Madinah masih boleh. Madinah masih boleh. Yang nggak boleh Masjidil Haram. Madinah boleh. Nah, dalilnya Nabi Muhammad menerima delegasi Bani Najran orang Nasrani Pak 60 kan di Madinah, di masjid. Jadi nggak usah bingung. Sehingga ulama menyatakan ya, tidak apa-apa orang kafir masuk Madinah itu. Yang nggak boleh masuk Masjidil Haram. Ya kenapa? Karena itu syiar, harus dimuliakan gitu saudara. Syiar. Ada Hijir Ismail, itu syiar. Ini berkait dengan tempat. Ada Ka'bah. Ka'bah itu juga merupakan nama syiar saudara. Yang nggak boleh kita lecehin saudara. Nggak boleh. Kemarin saya ngisi di Masjid Salafi. Saya sebut Masjid Salafi karena memang takbirnya itu Masya Allah luar biasa. Saya rutin di masjid teman-teman itu. Ada yang tanya, takbir di sini tanya, Ustaz, saya itu nggak seneng ada orang nempel di dinding Ka'bah nangis-nangis. Itu kok Yahudi. Ini tidak bid'ah loh. Ini pertanyaan atau pernyataan? Saya itu begitu Pak, orang santai aja. Namun Pak, ini pertanyaan atau pernyataan? Nek sampai ini pernyataan, ya tak bantah. Nek sampai pertanyaan tak jawab. Oh, jangan tanya Ustaz. Nah, jangan pernyataan dong, sampai belum tahu ilmunya langsung menyatakan begitu ya. Jadi gimana? Itu sunnah sebenarnya. Sunnah dong Ustaz nempel di dinding Ka'bah, sunnah. Saya tanya ke dia Pak. Saya juga tanya sama bapak-bapak. Bapak tahu multazam? Ya, tahu multazam ya? Multazam itu sebelah mana? Hah? Multazam itu sebelah mana? Antara pintu dengan Hajar Aswad ya. Itu multazam. Disunahkan kita berdoa di situ. Dia jawab juga sama Pak. Dan rata-rata semua orang tahu multazam itu di mana tahu. Karena terkenal kan. Tapi saya akeh gak ngerti. Oh, apa artinya multazam? Kok disebut multazam? Sopo saya ngarani iku multazam. Ini Pak, multazam itu secara bahasa dari kata lazimah ketambah tak menjadi iltazama. Iltazama itu kalau lazimah itu nempel, iltazama itu nempel banget. Jadi multazam tempat nempel untuk berdoa. Maksudnya nempel di mana? Dulu Nabi Muhammad pas waktu Fathu Mekah, ekspansi kota suci Mekah, Nabi kan masuk ke dalam Ka'bah untuk mau hancurkan berhala-berhala. Setelah berhala dihancurkan, Nabi keluar dari pintu itu, terus ke kanan itu dinding yang sebelah pintu itu. Nabi nempel sambil berdoa. Ini pipi sebelah kanan dan semua tubuh Nabi itu nempel ke dinding Ka'bah sambil berdoa. Dan itu diikuti oleh sahabat. Itu diikuti oleh sahabat. Nempelnya di situ. Nah, apakah harus nempel di situ? Lah faktanya sahabat ada yang nempel di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Sisi rukun Yamani dan sisi Hajar Aswad. Jadi ya nama masalah. Nah, sekarang kan perodit Pak, nempel nang kono ya gak iso pemane ngomong kena kadang egois. Nek wis kadung nempel dungo suwe. Padahal wis nempel dungo sebentar lari. Kita kasih kesempatan yang lain. Lah itu namanya syiar, Pak. Tak boleh diremehin.
ada Arafah, ya kan? Ada Mina, ada apa? Muzdalifah. Itu syiar, nggak boleh diremehin. Itu ya bapak-bapak terkait dengan tempat. Yang ketiga bapak-bapak terkait dengan binatang. Terkait dengan binatang. Loh, maksudnya apa Pak Ustaz? Binatang seperti domba, biri-biri, kambing, onta, sapi, kerbau, itu bisa menjadi syiar agama Allah ketika binatang tersebut dijadikan hewan kurban. Jadi hewan kurban itu syiar juga itu, maka harus dimuliakan. Itulah kenapa mohon maaf orang-orang dulu Pak kalau berkurban itu mesti dikalungi, dikejeneng, itu digiring Pak. Itu pula kenapa Nabi Muhammad SAW itu kalau nyembelih melarang nyembelih di depan kurban yang belum disembelih. Itu bagian daripada adab. Bagaimana menghormati kurban sebagai syiar agama Allah. Itu bahwa berkaitan yang ketiga yaitu apa? Binatang. Yang terakhir Pak, kategori yang keempat syiar agama Allah, kategori yang keempat adalah time, yaitu apa? Waktu itu syiar Pak. Ada pekanan seperti Jumat ini kan cuma Jumat itu syiar agama Allah. Jumat ini syiar Pak, harus kita muliakan dengan cara apa? Jangan sekali-kali berbuat maksiat di hari Jumat Pak. Ada hadisnya itu, man salimatil Jum'ah salimatul ayyam. Orang yang selamat di hari Jumat, selamat hari-hari berikutnya. Maksudnya selamat apa? Karena lakoni dosa. Dino Jumat ngelakoni dosa, berpotensi hari Sabtu, Ahad dan seterusnya, itu dia senang berbuat dosa. Tapi di hari Jumat dia hati-hati, dia nggak melakukan dosa. Kalau dia melakukan dosa, dia dapat istighfar. Kemungkinan di hari Sabtu, Ahadnya aman, saudara. Kenapa? Dia termasuk memuliakan apa? Hari Jumat. Ada dalam satu tahun, Pak. Ada waktu-waktu yang dimuliakan dan dijadikan syiar. Ada berapa waktu? 4 yang haram, Pak. Tambah satu lagi oleh Rasulullah Ramadan. Tambah satu lagi oleh Nabi Sya'ban. Total ada berapa? 6 bulan. Kalau bisa Ustaz, yang nanti saya ceritain. Yang pertama 4 tuh Al-Quran surat At-Taubah 36 kan. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara sahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. 4 ini Pak. Kata Allah surat At-Taubah 36, ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Haram itu apa? Mulia. Apa saja 4 bulan yang haram ini? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Berarti hari ini kita masuk Rajab kan? Rajab. Itu syiar yang harus kita muliakan. Terus di zaman Nabi Muhammad ditambah dengan Ramadan. Cuman bedanya Ramadan sama yang 4 bulan haram ini. Kalau 4 bulan haram ini mulianya Pak, nggak boleh ada peperangan. Kalau Ramadan mulianya boleh perang. Kan Rasulullah pernah perang di bulan Ramadan kan, yaitu di tahun kedua Hijriah. Pertama kali puasa Ramadan, Nabi sekaligus apa? Pertama kali perang, yaitu perang Badar di bulan Ramadan. Di tahun ke-8 Hijriah yaitu Fathu Makkah pun di bulan Ramadan. Ini Nabi pernah perang itu di bulan Ramadan 2 kali, tahun kedua sama tahun ke-8. Ada lagi bulan yang juga sama Nabi dimuliakan, yaitu Sya'ban. Bulan Nabi Sya'ban. Bahkan Nabi ini banyak puasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya oleh sahabat-sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa banyak di bulan Sya'ban? Nabi menjawab, dzaka syahrun yawfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ya, itu gara-gara bulan tersebut banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Karena diapit oleh 2 bulan yang ramai. Apa 2 bulan ramai? Rajab dan Ramadan. Kok dianggap Rajab bulan ramai, Ramadan bulan ramai? Ramadan ramainya dengan apa? Puasa. Rajab ramainya dengan apa? Ya puasa. Nah, itu termasuk nanti akan saya bahas itu kan. Sehingga Nabi menghidup-hidupkan bulan Sya'ban.
Karena Sya'ban tidak pernah dihidupkan di zaman Nabi ketika jadi Rasul, ya kan? Nah, Nabi gunung yang hidup-hidupkan. Makanya Nabi pernah bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulanku, kata Nabi. Terus Ramadan syahrul ummati, bulan umatku. Makanya 3 bulan ini bapak-bapak, 3 bulan ini harus lempeng kita, ya kan, untuk memuliakan, mengagung-agungkan dari mulai Rajab, Sya'ban, apalagi masuk bulan apa? Ramadan. Gimana caranya kita memuliakan Rajab? Dan kita masuk di Rajab Pak ya. Satu Pak, anti maksiat dimulai bulan Rajab. Maksudnya apa? Jangan sampai melakukan maksiat di bulan Rajab. Loh, berarti di luar bulan Rajab boleh? Nah, itu saya keliru Pak. Jadi kata Ibnu Abbas ketika dalilnya apa? At-Taubah 36 ya. Disebutkan fala tatnimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian sekali-kali berbuat zalim, berbuat dosa di bulan-bulan haram. Termasuk bulan haram apa? Rajab. Berarti tidak boleh berbuat zalim di bulan Rajab. Ibnu Abbas memberikan tafsiran kenapa dikhususkan Rajab. Kata beliau bukan berarti di luar Rajab bukan. Cuma dikhususkan Rajab atau bulan-bulan haram itu karena dosanya dilipat gandakan. Jadi kalau bapak-bapak melakukan nauzubillah berbuat maksiat di Jumadil akhir kemarin, ya dosa. Nek ngelakoni maksiat di Rajab 2 kali lipat dosanya. Alhamdulillah. Makanya ulama-ulama dulu itu Pak, kalau sudah masuk Rajab itu benar-benar fokus ibadah. Kan orang yang fokus ibadah dia sedikit berbuat dosa. Tapi kalau orang yang gak fokus ibadah, kemungkinan potensi berbuat dosanya besar. Makanya kata Ibnu Abbas, kalau dosanya dilipat gandakan, maka pahala dari beramal soleh pun dilipat gandakan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Rajab ini jadikan bulan anti maksiat. Kalau bisa, gaya kita Ramadan itu dimulai di bulan Rajab. Apa gaya kita Ramadan terkait dengan maksiat? Misalnya emak-emak nih, rasa-rasa kan pasti ngomong hus-hus, poso ini, rasa-rasa kan gitu Pak. Nah itu model kayak begitu dimulai di bulan Rajab. Rajab udah mulai Rajab wis, kok usah macam-macam gitu loh Pak. Insya Allah masuk kategori man yu'adzim sya'air Allah. Hati kita bersih nanti itu kan. Hati kita bersih. Terus apa lagi yang kedua Pak? Nah, sebaliknya yang kedua apa? Banyakin amal soleh. Nah, di antara amal soleh itu puasa di bulan Rajab. Nah, ini bapak-bapak, ini rada bahas puasa Rajab, rada sensi, Pak. Rada sensi. Jadi memang ya perlu Bapak Ibu ketahui ya, dalil keutamaan puasa Rajab itu enggak ada. Saya sepakat. Saya ulang ya. Dalil keutamaan puasa Rajab itu enggak ada yang sahih, Pak. Saya sepakat. Dalil keutamaan puasa Rajab enggak ada yang sahih. Tapi dalil puasa Rajab ono. Beda kan? Saya ulang lagi. Harus dibedakan dalil puasa dalil keutamaan puasa Rajab. Misal puasa Rajab hari pertama seperti puasa 7 tahun, begini itu enggak ada. Orang kalau puasa Rajab nanti dia dapat begini itu enggak ada. Ya, kalau keutamaan nggak ada, tapi dalil puasanya ada. Dalil puasanya ada. Kayak begini loh Pak. Keutamaan sholat qobliyah subuh ada dalilnya nggak? Ada kan?
Rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kan pahala sholat qobliyah ya. Saya ingin tanya, Bapak ada nggak dalilnya pahala sholat subuh? Nggak ada. Pahala sholat subuh. Kau yang disebut adalah pahala qobliyah subuh. Kata ulama-ulama, itu maksudnya. Nek sebelum subuh pahalanya kaya ngono daniyo subuh. Kan begitu tuh. Ya kan? Artinya kalau tidak ada dalil pahalanya, dalil utamanya, bukan sekonyong-konyong terus nggak ada amanannya, bukan begitu cara berpikirnya. Jadi dalil keutamaan puasa Rejab nggak ada, tapi dalil puasa Rejab ono. Di antaranya hadis tadi, di antaranya Pak ya, saya bacakan aja. Saya bacakan ini riwayat dari Ibnu Rajab Al-Hambali, kana ba'dus salaf yasumul al-ashhurul hurum kulluha minhum Ibnu Umar wal Hasan Al-Basri wa Abu Ishaq As-Sibai atau As-Subai wa qala As-Sauri al-ashhurul hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. Perhatikan. Beberapa sebagian ulama salaf itu salafi maksudnya, melakukan puasa di bulan haram, termasuk apa? Rejab. Di antaranya yang berpendapat seperti adalah Ibnu Umar sahabat, Hasan Al-Basri tabi'in, Abu Ishaq As-Subai, Imam As-Sauri mengatakan bulan-bulan haram lebih aku cintai untuk dijadikan waktu berpuasa. Ini ada di kitab Lataiful Ma'arif karena Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi mereka salaf itu berpuasa, tapi puasanya orang-orang salaf tidak hanya di bulan Rejab, juga di Zulqa'dah dia berpuasa, di Dzulhijjah juga puasa, di Al-Muharram juga puasa, Rejab juga puasa. Itu satu dalil. Dalil yang lain itu banyak hadis. Contoh hadis ya. Contoh hadis dari seorang sahabat namanya Mujibah Al-Bahili. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis 2073. Sahih. Albani menyatakan ini hadis hasan, bisa diterima. Itu saudaraku ikhwatadina Allah, itu ada seorang sahabat, panjang hadisnya, ada seorang sahabat namanya Mujibah Al-Bahili, itu datang ke Rasulullah. Kondisi badannya itu gemuk Pak, ketika ketemu Nabi pertama kali. Setelah berpisah setahun kemudian ketemu lagi sama Nabi, dan Nabi panggil. Nabi tanya, mana siapa kamu? Dosanya ya Rasulullah, Mujibah Al-Bahili yang tahun kemarin ketemu jenengan. Lulu. Kok masa kita Pak? Kok kurang? Oh ya Nabi, sejak aku berpisah denganmu pertemuan pertama, sejak itu ma'akaltu to'aman illa ilaih, aku tidak pernah makan kecuali malam hari. Itu terus sampai sekarang. Nabi bilang apa? Lima adzabta nafsa. Kenapa kamu menyiksa dirimu? Itu kata Rasulullah. Kenapa kamu menyiksa dirimu? Kenapa kamu enggak sum syahr sabr? Kenapa kamu enggak puasa Ramadan saja? Itu sudah cukup sebenarnya. Wa yawman min kulli syahr, atau satu hari di setiap bulan. Tapi dia kok, ya Rasulullah, aku kuat kok. Tambah ya Rasulullah. Ya sudah 3 hari per bulan. Berarti ayyamul bid. Aku masih kuat Rasulullah. Tambah. Sama Nabi bilang, kalau begitu sum minal huruf sumatruk, sum minal huruf sumatruk. Puasa di sebagian bulan-bulan haram, atau kamu tinggalkan kalau nggak kuat. Puasalah di sebagian bulan-bulan haram. Nah, pernyataan Nabi sum minal huruf itu puasa di sebagian bulan haram. Berarti apa? Rejab, terus Zulqa'dah, Dzulhijjah. Kan termasuk sebagian. Nah, ini menjadi dalil gitu Pak. Puasanya ada, keutamaannya yang menyangkut pahala nggak ada.
Dan kita dalam beribadah kan nggak harus ada riwayat, aku tak ngamal ono riwayat pahalane, nggak perlu begitu kan. Selama itu ada riwayat ya sudah kita pakai, selama itu ada dalil kita pakai gitu. Ini pendapat Pak, pendapat yang menyatakan Ramadan Rejab ada puasa. Oh no, saya nggak berpendapat, ya kita terima gitu loh. Ada yang nggak, sudah kalau nggak ada dalil khusus sudah nggak usah puasa, ya sudah monggo gitu kan. Maka ambil jalan tengahnya, ya puasa Senin Kamis di bulan Rejab, ikut pendapatnya Ibnu Abbas, pahalanya 2 kali lipat begitu tuh saudara. Wallahu. Ini yang kedua. Yang ketiga terakhir, apa yang kita lakukan di bulan Rejab? Jadi yang pertama anti maksiat, yang kedua banyakin amal soleh, di antaranya adalah apa? Puasa. Kalau nggak bisa puasa, kalau nggak mau puasa, ya sudah. Apa ya, banyak bersedekah, banyak baca tilawah. Ya. Sholat Rejab ada nggak? Nggak ada sholat Rejab. Sholat Rejab itu kondi. Aku yang bingung juga tuh Pak. Jadi yang berlebihan juga nggak baik Pak ya. Sing kaku juga ya gak baik. Kan bener-bener sholat Rejab barang. Nang kitab-kitab fikih ya gak ono Pak, sholat Rejab itu ora ono. Fikih Syafi'i ya ora ono, fikih Hanafi enggak ada sholat Rejab. Sholat di bulan Rejab ya ono. Nah, kita kan tadi sholat di bulan Rejab itu pahalanya berlipat-lipat. Dan yang terakhir Bapak, kalau bisa banyakin doa di bulan, karena bulan-bulan haram ini termasuk mustajab Pak. Bulan-bulan haram ini termasuk mustajab. Ayo apalagi di bulan Rejab tahun ini kebetulan termasuk bulan politik. Banyak berdoa Pak, supaya kita dapat memimpin Pak yang soleh. Cari pemimpin itu Pak, yang paling penting itu dia bisa baca Quran fasih atau tidak. Itu saja. Ya, kalau udah fasih enggak, insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bapak? Ini sudah selesai waktunya. Yes. Saya mau tanya masalah kias. Kias, ya. Kias itu kan ada yang menganggap bahwa itu termasuk empat itu. Di antara kias ada yang enggak. Nah, dengan kias itu akhirnya bisa berbeda pendapat ulama. Contohnya itu salah satu contohnya. Misalnya masalah rokok. Masalah apa? Oh rokok, oke. Dia mungkin termasuk dalam haram, melarang dan itu haram. Karena berkaitan dengan itu ada hukum semacam lah. Ya. Kalau itu mengatakan bahwa itu makruh. Nah, Ustaz tadi mengajarkan perbedaan tidak masalah, yang penting kan sikap kita terhadap perbedaan itu. Ya. Sikap. Nah, pertanyaannya kita tidak boleh menjustifikasi. Yes. Nah, sikap itu kan tidak dimiliki semua. Ya. Bukan gerak. Ya. Ada Ustaz, pokoknya bina orang. Ya. Ada yang lunak. Ya. Merokok, ada yang yang enak dan ini kan macam-macam. Ya. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, pertama ya masalah kias ya. Ini panjang Pak penjelasannya, tapi kias itu jadi sumber hukum Islam itu yang disepakati itu ada 4 Pak. Yaitu Al-Qur'an, kemudian hadis, ketiga ijma sahabat. Ya, kalau ijma ulama tidak disepakati, ijma sahabat. Ya, seperti contoh tarawih itu ijma sahabat kan, azan 2 kali untuk Jumat itu ijma sahabat, ya kan? Itu disepakati sebagai sumber hukum. Terus kias juga disepakati Pak. Orang kalau nolak kias susah Pak. Satu contoh. Bapak cek surat Al-Jum'ah. Surat apa? Al-Jum'ah ayat 9. Ini contoh Pak ya, tidak apa-apa telat sedikit sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayat. Hei orang-orang yang beriman, apabila dipanggil
untuk menegakkan sholat di hari Jumat, maksudnya ada azan Pak. Apabila ada azan Allahu Akbar hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah untuk ila zikrillah, melaksanakan sholat Jumat, wadharul bai', tinggalkan jual beli. Oke, itu ayat ya. Itu ayat Al-Quran kan. Berarti ini ono apa jenenge adzan Jumat, jual beli harus ditinggalkan. Kalau bekerja ada ayatnya enggak? Enggak ada, gitu loh. Terus nek wong goes, kan yang disuruh ninggalkan yang jual beli, goes, kerja nang kantoran, nggak perlu ninggal. Ayatnya cuman apa? Jual beli. Sampai golek lainnya gak ono. Nah gimana caranya? Ada namanya kias Pak. Sekarang saya tanya, kenapa jual beli harus ditinggalkan? Ilatnya kan ini kalau kias itu kan dalam kitab usul fikih itu ada ilat kan. Ilat itu penyebabnya. Apa yang menyebabkan jual beli harus ditinggal? Karena melalaikan sholat. Maka semua yang melalaikan sholat kau tinggal, termasuk apa? Kerja kantoran, goes, pas wae adzan Jumat. Begitu Pak. Pas wae gendakan sampai bojo Pak, misalnya kan. Wae semohoe dengan nama bojo. Pas Jumat Pak, kan kepingin katanya dapat barokah Jumat. Azan, ya tinggal. Karena termasuk melalaikan sholat Jumat. Iku pakai kias, pokoknya gak pakai kias gak iso. Makanya kias itu masuk kategori hukum yang disepakati sebagai sumber hukum di antara empat ini. Yang liannya itu ikhtilaf, seperti istihsan, terus daf'ul mafasid muqaddamun jalb, itu kajian-kajian usul ya. Itu perbedaan pendapat. Bagaimana menyikapi para guru, para ustadz yang ada yang keras, ada yang kaku? Ya kembali lah Pak ya. Semua kembali kepada diri sendiri. Ono sing menyikapin biasa, ono biasanya gini Pak. Kalau sefrekuensi biasanya senang. Nek biasa keras, ketemu ambe ustadz yang keras seneng Pak. Biasa keras, ketemu aku gak seneng Pak. Saya kan orangnya netral gitu kan ya. Kalau ada dalil yang membolehkan, saya ungkap Pak. Kalau ada dalil yang ada riwayat yang menyebutkan, saya ungkap gitu. Saya nggak akan pernah menyembunyikan gitu kan ya. Yang namanya ijtihad itu waduh al-mubakhir kata para ulama itu segoro Pak. Jadi kalau kita tahu kitab-kitab itu masya Allah. Makanya ngapunten ya, ada ustadz namanya Soleh Al-Hadrami dari Yaman Pak. Malang, ustadz Malang. Dulu terkenal itu salafi banget. Sesoleh Al-Hadrami ini salafi banget. Saiki Pak, masya Allah. Ya kayak saya modern, tetap salafi, tetap. Tapi terhadap perbedaan pendapat, welcome Pak. Seperti itu mestinya, gitu. Ya, harus seperti itu. Gimana menjadinya berbeda pendapat? Sejak zaman dulu Pak itu berbeda pendapat. Yang penting bagaimana sikap kita terhadap perbedaan, begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat ya. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.